Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat pagi hari ini sebelum kita mau memulai ibadah kita, saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan untuk kami. Kami rindu Tuhan saat pagi hari ini menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami rindu saat pagi hari ini kami boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh senantiasa menjamah setiap hati kami, membawa kami dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Roh Kudus yang berjaga-jaga atas setiap peralatan ruangan yang akan kami pakai saat ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami rindu menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan ditinggikan Tuhan, atas setiap penyembahan yang akan kami berikan untuk Engkau saat ini. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
Kami siap Tuhan saat pagi hari ini bersorak-sorai lebih lagi untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkati Tuhan. Pasti, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan jempolnya untuk kanan kiri depan belakang kita, katakan Anda luar biasa. Haleluya. Kita percaya Yesus kita Allah yang ajaib. Amin. Amin. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala ucapan syukur kami Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap bersorak untuk Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita katakan soraklah. Haleluya. 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 Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Allah memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu menenangkan
setiap hidup kami. Janji-Mu boleh memulihkan jiwa kami ya Bapa. Sebab kami ada saat ini karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku saat
pujian sekali lagi dari awal. Engkaulah perisaiku. Tuhan adalah benteng kita. Sekalipun kita menghadapi badai silih berganti, kita tetap berdiri menghadapi badai itu karena Yesus menopang kita. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Ibu Puji akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yesus, kami serahkan waktu kepada pembinaan yang dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah pagi hari ini. Doa saya kiranya Tuhan tetap memberkati kita, cuaca yang sangat sejuk bersaudara karena tadi malam ada gerimis jadi bisa memberi kesejukan pagi hari ini. Demikian juga hati kita, hidup kita karena dipimpin oleh Tuhan. Kita merasa damai sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kebutuhan yang harus kita cukupkan. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Kita masih berbicara tentang misi. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35
sampai 38. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu berdoa untuk misi, kemudian Tuhan Yesus itu pergi memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada semua orang, kemudian menyatakan mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, kemudian memberi makan orang yang lapar, karena Yesus ini berbelas kasihan kepada mereka. Berbelas kasihan kepada mereka. Saya pernah menyampaikan tentang belas kasihan, ya. Apa yang dimaksud belas kasihan, karena di dalam beberapa tempat ayat dalam Alkitab menjelaskan belas kasihan itu diterjemahkan dengan menangis, ya, atau dengan kata iba dan sebagainya. Tetapi kata belas kasihan itu adalah kata yang paling dalam yang ada di dalam hati Yesus. Jadi kata bahasa aslinya itu splangkinosomai, ya. Agak sulit disebutkan, splangkinosomai. Itu artinya hati yang iba, hati yang terenyuh, hati yang memelas gitu ya, hati yang merasa empati, jadi tidak hanya simpati tapi empati, kemudian rasa yang mesakne gitu ya. Nah, kemudian disertai dengan menangis. Bapak Ibu, orang menangis itu bukan karena karena gembira, tapi juga karena merasakan penderitaan gitu ya, terenyuh gitu ya. Jadi ketika mendapatkan hadiah gitu ya, itu kan terenyuh karena sukacitanya gitu ya, bisa menangis. Nah, Yesus itu juga memiliki hati yang terenyuh, hati yang memelas, hati yang iba, hati yang empati gitu ya. Ketika melihat apa? Orang-orang yang lelah. Ya, lelah di sini tidak hanya lelah fisik, tapi juga lelah hati gitu ya. Sumpek gitu ya, atau mungkin susah, atau mungkin menderita, atau mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi, juga termasuk lelah di sini adalah orang yang menderita sakit yang tidak tersembuhkan gitu ya. Ya, termasuk sakit hati, termasuk sakit secara fisik. Nah, kemudian ada juga penyakit apa? Penyakit yang dirasuk oleh setan. Dan dikatakan juga apa? Mereka seperti domba yang tidak digembalakan. Jadi domba yang tidak digembalakan itu adalah terlantar. Domba yang terlantar itu domba yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, mau pulang kemana, mau pergi kemana, karena tidak digembalakan. Maka gembala itu sangat penting karena akan menuntun domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belas kasihan yang menggerakkan Yesus untuk berdoa misi, berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk Injil, berdoa untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang yang kaya itu tidak perlu pertolongan, Saudara. Apalagi di luar Yesus. Mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang terpenting adalah supaya mereka mengenal jalan keselamatan. Supaya mereka ini merasa dirinya membutuhkan Tuhan yang dapat menyelamatkan. Ini adalah bantuan yang terpenting. Mereka membutuhkan kebutuhan yang utama. Mungkin secara uang, secara finansial, secara makanan, mungkin secara rumah dan sebagainya. Mereka enggak membutuhkan.
Tetapi yang paling dibutuhkan dalam hidup mereka, saudara, adalah keselamatan jiwanya. Maka mereka perlu ditolong, saudara. Mereka ini tidak memiliki gembala karena hidupnya tersesat. Karena mereka tidak tahu jalan kemana mereka ini pergi kelak, saudara. Banyak orang yang tidak peduli dengan hal ini. Yesus melihat orang-orang yang sedemikian, saudara. Hatinya iba, hatinya terenyuh, hatinya memelas melihat orang-orang yang sekarang ini berjalan menuju kebinasaan. Mereka seperti domba tanpa gembala, saudara. Yesus splangkinosomai, iba, belas kasihan, saudara. Nah, kita akan melihat di dalam ayat 35, saudara. Kita membahas ayat 35, kemudian besok ayat 36 dan selanjutnya ayat-ayat selanjutnya, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat 35 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu saudara, Yesus ini terenyuh, iba gitu ya. Kemudian Yesus ini tidak diam, saudara. Ya, tidak diam. Saya pikir Tuhan Yesus ngapain gitu ya, mau rekoso, pergi kemudian. Kan duduk-duduk saja sudah cukup gitu ya. Atau dia menikmati dunia gitu ya. Karena Yesus kan diutus dari surga ke dunia. Sudahlah gitu ya. Biar orang saja datang kepada saya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, saudara, Yesus itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saudara. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus yang berbelas kasihan kepada keberadaan manusia pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan Yesus, saudara? Yang pertama adalah tindakan misi Yesus, yaitu apa? Keliling, berkeliling, saudara. Berkeliling bukan untuk jalan-jalan, saudara. Tapi untuk apa? Karena Yesus berbelas kasihan, Yesus ini memelas kepada orang-orang yang terlantar, maka ada akibat, ada konsekuensi, ada satu tanggung jawab, saudara, yaitu Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa. Ya, kalau di terjemahan lain itu di kampung-kampung gitu ya. Jadi Yesus ini tidak tinggal diam di tempat penginapan. Karena Yesus tidak punya rumah, saudara. Tinggalnya itu di mana ia berkenan gitu ya. Mungkin menginap, ya pada saat itu juga belum ada hotel, belum ada losmen gitu ya. Mungkin tinggal di orang lain, mungkin ada camp atau ada kemah. Karena pada saat itu, dan Yesus itu tidak punya rumah kan. Dia mengatakan apa? Burung saja punya sarang, kemudian serigala punya liang, tapi Yesus tidak punya bantal untuk meletakkan apa? Kepalanya. Ya. Yesus secara duniawi itu miskin, saudara. Ya, padahal dia adalah Allah. Maka di dalam kitab Korintus Paulus mengatakan apa? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya anak-anaknya menjadi apa? Kaya. Gitu ya. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa. Karena apa? Karena belas kasihan, saudara. Nah, apa yang dimaksud keliling, saudara? Keliling artinya Yesus tidak hanya duduk di tempat, tidak hanya ngajar di tempat, tidak menunggu orang datang kepadanya, tidak pasif gitu ya, dan tidak berkata, ya mudah-mudahan ada orang datang kepadaku gitu ya. Tetapi Yesus ini pergi, saudara. Pergi berjalan. Kalau kita lihat bagaimana Yesus ini setelah dibaptis, kemudian setelah dicobai di padang gurun, kemudian Yesus berkeliling, saudara, ke kota-kota, ke desa-desa. Kota-kota di sini bukan kota sekarang ini, saudara, tapi kota pada saat itu kota Yehuda ya. Pergi ke Kana menyatakan apa? Mujizat ya. Kemudian ke perempuan ke Syria, ke perempuan yang punya anaknya itu kerasukan setan, kemudian sakit ayan dan sebagainya. Pergi ke kota-kota. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kemudian juga ke mana? Ke desa-desa. Jadi tidak hanya ke kota,
Tidak hanya ke desa-desa. Ini menggambarkan bahwa Yesus ini datang memberi pengharapan kepada semua orang. Biasanya kota ini di tempat tinggali orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang memiliki status tinggi gitu ya. Tetapi desa ini biasanya adalah gambaran orang-orang yang miskin, orang-orang yang statusnya rendah, petani, nelayan dan sebagainya, itu tinggal di desa. Artinya apa? Artinya Yesus ini mendatangi mereka. Yesus ini pergi untuk memberitakan kepada semua orang. Maka di dalam Alkitab, saudara, penginjilan itu untuk semua orang. Bukan hanya satu suku atau sebagian orang. Semua orang, saudara. Semua orang. Nah, dia keliling juga berarti dia tidak bertahan di satu tempat sampai seluruhnya bertobat, tetapi pergi pindah-pindah tempat untuk memberitakan keselamatan dalam Injil. Jadi Yesus pergi kemana saja, yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Surga. Artinya apa? Allah itu berkuasa untuk memerintah, Allah berkuasa untuk menyembuhkan, Allah berkuasa untuk mengusir setan, Allah sanggup menyediakan keselamatan. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Maka kalau kita ini memberitakan Injil, kita ini menyampaikan firman, kita ini sharing firman, apa yang kita, kesaksian kita, saudara. Intinya hanya satu, saudara. Adalah apa? Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Yesus yang mati di atas kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga yang sekarang berdoa untuk kita. Ini yang harus kita sampaikan, brother. Jadi bukan karena kita diberkati Tuhan, bukan karena kita ini hidup damai sejahtera. Ini hanya akibat, brother. Akibat kita ini percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan itu semuanya. Nah, ini yang diberitakan oleh Yesus. Yesus pergi keliling ke kota-kota, ke desa-desa, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan Injil. Nah, ini juga harus kita sampaikan, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara. Wilayah misi Yesus itu semua kota dan desa. Ya. Jadi semua kota dan desa. Banyak, saudara, lulusan sekolah teologi Alkitab gitu ya. Ya, kalau diutus itu enggak mau ke desa, saudara. Ya, tidak mau ke desa karena kalau di desa itu kan fasilitas serba terbatas, berbeda dengan kota gitu ya. Jadi desa itu ya gambaran apa? Gambaran yang penderitaan gitu ya. Nah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, maksudnya bukan ke semua kota dan desa di dunia ini, bukan. Tuhan Yesus kan nggak pernah ke Grogol gitu ya. Ya memang nggak pernah, karena Yesus kan pada saat itu ada di Palestina. Tapi sekarang, saudara, Yesus itu melalui Bapak Ibu, melalui semua orang percaya, gitu ya, pergi gitu ya, ke desa-desa. Melalui penginjil, melalui hamba Tuhan yang memberitakan Injil itu pergi ke desa-desa dan ke kota-kota. Walaupun, saudara, ada desa yang belum diinjili, belum terjangkau oleh Injil. Maka ini menjadi beban kita, saudara. Saya sudah menyampaikan masih ada 235 suku bangsa di Indonesia ini yang belum terbuka untuk belum mendengar Injil, saudara. Coba tugasnya siapa, saudara? Padahal Alkitab mengatakan apa? Yesus itu datang ke dunia gitu apabila semua bangsa, segala bangsa mendengar Injil. Mendengar, saudara. Belum tentu orang mendengar itu menerima. Yang penting adalah mendengar. Maka Injil ini harus diberitakan. Entah percaya, entah tidak, itu urusan Tuhan. Maka Injil ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Di Indonesia masih ada 235 suku bangsa. Dan ini minimal, saudara, itu 10.000. Dan di bawah 10.000 itu ya tidak tercatat, saudara. Pak Jokowi mengatakan apa? Suku bangsa Indonesia berapa? Ada berapa? 700 sekian ya, suku bangsa. Jadi di Indonesia saja banyak suku bangsa, belum di dunia.
Nah, ini adalah tugas kita. Minimal kita ini mendoakan, saudara. Maka kita tidak jemu-jemu, kita tidak bosan-bosan berdoa untuk suku-suku bangsa. Walaupun kita masih memperkenalkan apa? Suku bangsa apa? Sunda, kemudian Betawi, kemudian satu lagi siapa? Suku Banyumasan. Ya, mungkin satu waktu nanti kita lanjutkan, saudara. Kita akan mengenal suku-suku yang perlu dijangkau. Karena apa? Sunda itu adalah suku bangsa yang terbanyak di seluruh dunia yang belum mengenal Yesus. Itu adalah suku Sunda. Ya. Gereja-gereja seluruh dunia ini melihat Sunda ini adalah sebagai lahan penginjilan. Maka yayasan-yayasan yang peduli dengan Sunda itu disupport dengan dana yang luar biasa. Karena ini sasaran. Ya, itu adalah suku Sunda. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Sunda itu ya jarang orang Kristen. Tapi melalui doa-doa orang Kristen ya banyak orang yang sudah percaya. Nah, maksudnya bukan ke semua kota dan desa di dunia ini, melainkan semua kota dan desa Israel pada saat itu ya, yang tepatnya adalah Yehuda. Gitu ya. Nah, Yesus mengunjungi kota dan desa, artinya Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang punya kesejahteraan hidup, kekayaan dan kehormatan, tetapi juga bagi orang yang kecil, miskin dan tidak terhormat. Jadi Yesus itu datang bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang terhormat, bukan hanya untuk orang ningrat gitu ya, tetapi untuk khalayak jelata, rakyat biasa. Maka kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Natal gitu ya, coba ketika Yesus itu lahir, siapa yang datang? Siapa yang datang? Para Majus ya. Para Majus itu adalah orang yang terhormat. Mereka cendekiawan, mereka orang kaya, mereka orang pintar. Artinya apa? Yesus itu datang juga untuk orang-orang yang memiliki status tinggi, orang yang terhormat. Tapi juga Yesus didatangi siapa? Para gembala. Gitu ya. Para gembala itu di Israel itu petani. Jadi petani itu tidak harus menanam, gitu ya. Tapi petani itu bisa gembala, bisa nelayan, bisa rakyat kecil gitu ya. Nah artinya apa? Artinya Yesus ini berbelas kasihan kepada orang-orang kaya, orang-orang ningrat, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang terhormat. Saudara. Tapi juga Yesus ini saudara, mengasihi, memberi pengharapan kepada orang-orang kecil, rakyat biasa, ya, umat biasa. Saudara. Yesus tidak pilih kasih. Saudara. Yesus mengasihi semua orang. Maka Yesus ini berkeliling ke kota-kota kan, desa-desa. Maka saudara di dalam Tuhan tidak bisa kita ini membedakan. Oh kamu kaya, kamu miskin. Oh kamu punya duit, kamu enggak punya duit gitu. Enggak saudara. Tuhan mengasihi semua orang. Ya, siapapun yang memberi hati kepada Yesus, Yesus sangat mengasihi. Apakah Bapak Ibu Saudara punya uang atau tidak punya uang, atau mungkin kita kekurangan atau yang lain kelimpahan, semua dikasihi oleh Tuhan. Yesus peduli kepada semua orang. Maka saudara kita memberitakan Injil jangan hanya untuk orang kaya, jangan hanya untuk orang miskin, tapi semua saudara. Saya punya keyakinan saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk misi ini saudara, Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Siapapun, mungkin kita punya bos, mungkin kita punya majikan gitu ya. Kita harus berani, harus berani menyampaikan yang baik. Atau mungkin kita punya bawahan, atau kita mungkin punya saudara, mungkin punya teman yang status sosialnya rendah, juga kita harus berani menyampaikannya. Karena Yesus berbelas kasihan kepada mereka ini. Kemudian yang ketiga, saudara, peran Yesus dalam misi. Perannya apa, saudara? Itu di dalam ayat 35 dikatakan apa? Yesus sebagai apa? Guru. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam ayat 35, saudara. Ayat 35. Demikian Yesus keliling ke semua kota dan desa, ia mengajar. Saudara. Mengajar itu adalah guru. Jadi Yesus berperan sebagai apa? Sebagai guru yang mengajar.
Dan memang Yesus adalah rabi pada saat itu. Dan Yesus adalah memang guru, saudara, ya, guru. Kemudian, saudara, Yesus ini mengajar tidak terbatas di tempat-tempat yang dikunjungi, tetapi juga di mana? Di sinagogi, sinagog, ya, rumah-rumah ibadat. Ya. Jadi karena Yesus sebagai orang Yahudi, maka Yesus ini punya tradisi kalau beribadah kemana? Ke sinagogi. Rumah ibadat orang Yahudi namanya sinagogi. Karena Yesus sebagai orang Yahudi. Dan kebiasaan ini selalu dilakukan oleh Yesus. Diskusi tentang Taurat pun juga dilakukan Yesus dengan orang-orang apa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus, ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat sebagai seorang guru Yahudi, sebagai rabi. Dia mempunyai kebiasaan beribadah pada hari Sabat dan mengajar di rumah ibadah, di sinagog. Jadi ini kesempatan, saudara, yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus beribadah di mana? Di sinagogi. Maka mereka mendengar dengan antusias gitu ya, berdebat dengan ahli Taurat. Yesus tidak terkalahkan. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Nah, kemudian peran yang kedua, Pak, Yesus sebagai pemberita Injil. Jadi tidak hanya sebagai guru, tapi juga pemberita Injil. Pemberita Injil menyampaikan Injil, saudara. Injil kerajaan surga. Injil kerajaan surga itu adalah di mana Allah itu mulai memerintah dan Allah itu mulai menyatakan mujizat, di mana Allah ini menyatakan berkat-berkatnya, Allah mulai menyembuhkan orang sakit, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang timpang dapat berjalan, yang lumpuh dapat meloncat, yang bisu dapat bicara, yang sakit apapun, saudara, itu disembuhkan Yesus. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Disembuhkan Yesus karena dia berkuasa. Bahkan yang mati saja dibangkitkan. Dan ini menyertai orang yang memberitakan Injil. Mujizat-mujizat ini akan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Saudara, peran kita apa, saudara? Mungkin kita tidak punya peran sebagai pemberita Injil. Atau mungkin kita tidak punya peran sebagai guru. Tapi mungkin peran kita sebagai karyawan atau sebagai buruh atau sebagai tukang atau sebagai ibu rumah tangga. Tapi kita bisa memberitakan Injil dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita yang baik, dengan kesaksian hidup kita yang baik, dengan contoh dalam keluarga yang baik. Ini adalah kita memberitakan apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak harus pergi gitu ya, jauh gitu ya, ke Papua atau ke luar Jawa atau ke Kalimantan atau ke luar negeri gitu. Enggak, saudara. Tapi ketika kita ini menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi tulisan-tulisan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain, kita ini memberitakan Injil. Kemudian peran yang ketiga, saudara. Yesus sebagai apa? Penyembuh, saudara. Maka, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ini mengunjungi orang sakit, gitu ya, maka minta izin, gitu ya, untuk mendoakan siapapun, saudara. Apakah itu percaya Yesus atau tidak, minta izin. Kita harus berani untuk apa? Berdoa, saudara. Ya. Kita percaya kepada Allah, Tuhan kita, saudara, Yesus sebagai penyembuh, maka Bapak, Ibu, Saudara dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Mungkin melalui doa kita, orang sakit itu bisa disembuhkan. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan memberitakan Injil. Sudah saya sampaikan, ada 3 macam penyakit ya, yang kemarin saya katakan. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah orang yang dirasuk oleh setan. Orang yang dikuasai setan. Orang yang dimiliki oleh setan. Dan orang ini, saudara, adalah orang yang ya bisa saja orang yang dirasuk setan ini bisa menyatakan gitu ya, dia sakit gitu ya. Tapi ada juga yang okultisme, saudara. Jadi dukun, kemudian orang yang mistik gitu ya. Jadi punya jimat dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah orang yang sakit, saudara. Mereka adalah dikuasai oleh setan. Mereka perlu dilepaskan, mereka perlu didoakan, mereka perlu diselamatkan. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh apa?
oleh setan. Gitu ya. Maka setan itu tidak senang kalau Bapak Ibu Saudara itu setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia beribadah. Setan gak senang, saudara. Karena apa? Karena setan ini adalah musuh Allah, saudara. Bagaimana manusia ini dikuasai. Gitu ya. Nah, kemudian orang sakit yang kedua, macam yang kedua apa? Adalah orang sakit yang sudah parah. Gitu ya. Dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada harapan. Gitu ya. Maka Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Kemudian orang yang lemah ya, kalau di dalam ayat ini kan orang lemah ya. Jadi menyembuhkan kelemahan adalah orang sakit yang biasa. Ya. Bapak saudara, kita meneladani Yesus ini. Pertama kita punya hati apa? Berbelas kasihan. Ya, Bapak saudara doakan, mungkin mulai tetangga kita, mulai orang yang kita kenal. Maka saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara berdoa untuk 5-6 orang kita sebut namanya. Kita menyebut namanya karena kita berbelas kasihan. Nah kemudian Bapak Saudara, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, maka kita ini pergi untuk memberitakan Injil. Nah, atau mungkin di mana Bapak Ibu Saudara berada, mungkin hidup kita harus menjadi kesaksian. Kita ini memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Bukan hanya penginjil, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang yang masuk di sekolah Alkitab atau di teologi. Tapi semua orang, semua orang memiliki tugas itu. Ya. Karena Yesus memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam Kisah Rasul. Gitu ya. Semua bangsa dipenuhi dengan Roh Kudus supaya apa? Supaya memberitakan Injil. Nah, kesimpulannya saudara, belas kasihan Yesus menggerakkannya untuk berdoa. Kalau kita ini berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, maka kita harus mendoakan. Kalau kita ini sudah mendoakan, saudara, bertindak keliling, berkeliling, saudara. Keliling di sini ya ketika Bapak Ibu Saudara bekerja di luar rumah atau kita ini ada di tempat pekerjaan atau kita ini sedang jalan-jalan, saudara, beritakan Injil. Dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu keselamatan. Jadi kita menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan. Saya sangat yakin ketika Bapak Ibu Saudara penuh dengan Roh Kudus dan Tuhan menggerakkan, kemudian Tuhan akan menolong untuk menyampaikan yang baik, saudara. Pasti Roh Kudus akan menggerakkan mereka untuk menerimanya. Nah, maka kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menjamah hati orang-orang yang kita doakan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, berikanku hati seperti hati Yesus. Jikalau Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang saat ini terlantar, seperti domba tanpa gembala, hidup mereka tersesat, hidup mereka tanpa tujuan. Sekalipun mereka adalah orang kaya, sekalipun mereka orang berpengaruh, sekalipun mereka orang pintar, sekalipun mereka cendekiawan, mungkin mereka adalah orang-orang yang memiliki status tinggi. Mungkin secara duniawi mereka tidak membutuhkan sesuatu, tetapi jangan lupa, secara rohani, secara batin, secara spiritual, mereka membutuhkan Tuhan. Secara hati mereka kosong, secara spiritual mereka kosong. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, Yesus yang berbelas kasihan kepada semua orang yang terlantar. Maka hari ini kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Apakah saudara kita, apakah tetangga kita, apakah kita kenal dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan.
Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini penuh dengan kerinduan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang berbelas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku Bapak Irwan akan berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Makasih buat kesempatan yang luar biasa yang berikan bagi setiap kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Yang boleh memuji memuliakan kesempatan yang indah yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu boleh disampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus menolong setiap kami Tuhan. Dalam firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami hari ini yang mendengarkan Tuhan, kami berlakukan dan kami berbuktikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kalau kami semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Engkau yang bekerja bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Berkati bahwa kembali yang kami menyampaikan kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, pakai secara luar biasa. Setiap pekerjaannya, keluarganya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diserahkan firman pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah sampai dengan saat pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan bacakan untuk pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan. Tanggal 18 pagi, song leadernya Bapak Irwan, singer Bapak Narto dan Bapak Trisasono, tamborinnya Yemima dan Alin, LCD-nya Bapak Sayogo, parkir Bapak Gito, doa Ibu Ismi, kolektan dan among tamu Ibu Harti dan Ibu Harni. Untuk 18 sore, song leadernya Bapak Ardian, singernya Bapak Trianto dan Bapak Triman, tamborinnya Maria dan Damai, LCD-nya Allen, parkir Saudara Dian, doanya Ibu Ani, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Basuki. Terima kasih untuk yang akan melayani di minggu depan.
Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita mau doakan apapun yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya, baik untuk pemerintahan mungkin, untuk pemilihan kepala daerah, untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia. Kita tahu baru-baru ini banyak demo ya. Kita mau doakan supaya Tuhan tetap berikan kesatuan, tidak terjadi perpecahan. Begitu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Kita mempujikan doa buat damai di Indonesia. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Sekali lagi kita mau katakan doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Kami mau meminta belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap kami saat ini Bapa. Kami rindu menyampaikan setiap doa syafaat kami kepada Engkau ya Allah. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Mari setiap kita mau berdoa memberkati bangsa kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini mengucap syukur. Jikalau Tuhan boleh menempatkan kami ada di bangsa kami ini Bapa, di negeri tercinta ini. Kami mau memberkati Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ya Allah. Mari Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada ya Bapa. Kami percaya setiap pemimpin yang sudah ada saat ini Tuhan, Engkau akan urapi, Engkau akan jamah setiap hati mereka, Engkau akan berikan hikmat yang daripada Engkau. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan atas mereka ya Bapa, sehingga kesejahteraan masyarakat akan mereka utamakan Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk setiap pemimpin daerah yang akan dipilih Tuhan. Berkati Tuhan, persiapkan pemimpin yang terbaik Tuhan untuk memimpin setiap daerah-daerah yang ada di negeri ini ya Allah. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk setiap situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Biarlah tidak ada roh perpecahan di antara kami, biarlah hanya ada kesatuan dan kesatuan yang kesatuan dan persatuan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas bangsa ini, kami bersyukur atas pemerintahan yang ada, kami bersyukur Tuhan atas masyarakat Indonesia, kami bersyukur untuk apapun kondisi kami saat ini Bapa di dalam negeri kami percaya kuasa-Mu boleh senantiasa
senantiasa Kau nyatakan. Kemuliaan akan terjadi Tuhan. Kebaikan-Mu Kau nyatakan, berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas setiap bangsa kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya undang hamba Tuhan untuk boleh menutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang akan menyertai kita. Sekalipun kita menghadapi badai yang berat, kita tetap berdiri bersama-sama dengan Dia. Hamba memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial, dan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima